하지? 아니, 안 된다고? 왜? 검찰과 경찰의 수사가 부실했다는 증거로. Pada suatu malam, seorang pemuda bernama Yuwon sedang mengendarai motor sambil menerima telepon dari ibunya. Karena tidak konsen berkendara, ia hampir saja menabrak seseorang. Yuwon menghardik orang yang hampir ditabraknya, tetapi orang tersebut pergi begitu saja. Ternyata di tempat itu telah terjadi peristiwa pembunuhan terhadap seorang sopir taksi. Tak lama polisi datang memeriksa Yuwon. Polisi menemukan sebilah pisau di motor Yuwon. Dalam persidangan, Yuwon dinyatakan bersalah atas terbunuhnya sopir taksi tersebut dan ia dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. 14 tahun berlalu, Ibu Yuwon yang sudah buta sedang mengamuk di salah satu kantor asuransi karena ia diharuskan untuk membayar ganti rugi sebesar $170.000 untuk ganti rugi kasus anaknya. Di tempat lain, seorang pengacara bernama Lee sedang menjalani sidang, di mana Lee tengah membela masyarakat melawan sebuah perusahaan besar. Namun, Lee kalah dalam persidangan tersebut. Walaupun sudah menghabiskan dana pribadinya, tetapi ia masih disalahkan karena kalah dalam persidangan. Karena hal itu, Lee pun menjadi pengangguran dan keluarganya pun berantakan, guys. Karena menganggur, Lee menghubungi teman-temannya untuk meminta pekerjaan. Dan Lee berhasil menemui salah satu temannya yang bernama Momo. Momo ini bekerja pada sebuah firma hukum yang bernama Demis. Momo pun mencoba memperkenalkan Lee pada atasannya. Dan karena Lee berhasil menarik perhatian CEO, maka ia diberikan satu kasus untuk uji coba. Ternyata kasus tersebut adalah hasil dari acara konsultasi hukum gratis yang diadakan firma hukum Demis tersebut, agar firma Demis lebih dikenal banyak orang. Nah, sebelum pergi ke tempat tersebut, Lee melakukan sesi pemotretan untuk pencitraan firma Demis. Lalu, Lee mendatangi rumah klien yang mengajukan bantuan. Diketahui kasus ini sudah ditawarkan ke beberapa pengacara, tetapi tidak ada yang mau menanganinya. Setibanya di rumah klien, Lee malah diusir oleh klien yang ternyata adalah Yuwon, tokoh yang kita jumpai sebelumnya, guys. Yuwon menyangka Lee datang untuk menagih uang ganti rugi. Beruntung, ibu Yuwon datang karena ibunya lah yang mendaftarkan kasus Yuwon tanpa sepengetahuan anaknya. Lalu, Lee menjelaskan mengapa Yuwon harus membayar ganti rugi atas kasusnya. Yuwon balik nanya, apakah hukum benar-benar ada untuk melindungi orang kecil? Yuwon kemudian mengisahkan 14 tahun yang lalu, ia bekerja di sebuah kafe dan selepas pulang kerja, ia mengendarai motor dan hampir menabrak seseorang. Karena tidak bisa menggambarkan pembunuh sebenarnya, maka Yuwon dipaksa menjadi pelaku, guys. Yuwon disiksa dan diintimidasi untuk mengakui pembunuhan sesuai skenario yang dibuat detektif Chul yang menangani kasus itu. Nah, keesokan harinya, pengacara Lee ini mengumpulkan jajaran direksi firma dan menjelaskan bahwa ia akan mengajukan sidang ulang untuk kasus Yuwon. Dia percaya dapat membuktikan Yuwon tidak bersalah, sekaligus mengembalikan nama baiknya dan denda yang dibebankan kepada Yuwon akan dihilangkan. Memang tidak ada keuntungan bagi firma Demis, hanya saja firma Demis akan mendapatkan citra baik di mata publik. Berikutnya, pengacara Lee mulai menangani kasus Yuwon, mulai dari mendatangi kantor pengadilan untuk majukan sidang ulang dan mempelajari arsip kasus Yuwon. Dan dari arsip itu, pengacara Lee menemukan perusahaan supir taksi yang menjadi korban. Yuwon mencari tahu kapan taksi korban berhenti karena kejadian itu terjadi pada waktu taksi sedang berhenti. Di waktu yang sama, detektif Chul sedang menginterogasi seorang bocah yang diperlakukan sama seperti Yuwon. Si bocah ini dipaksa untuk mengakui kesalahan yang tidak ia lakukan. Saat akan menyiksa si bocah, tiba-tiba salah satu anak buahnya mengabarkan bahwa kasus Yuwon akan disidang ulang. 지금 좀 오해하는 것 같은데? Kemudian pengacara Lee menerangkan kepada Yuwon tentang kejanggalan-kejanggalan di arsipnya. Yuwon malah mempertanyakan keberhasilan pengacara Lee dalam menangani kasus. Terjadilah ya kan percekcokan antara keduanya dan pengacara Lee berusaha meyakinkan Yuwon kalau ia berhasil mengembalikan nama baik Yuwon, maka Yuwon tidak akan lagi dicap sebagai seorang pembunuh. Mendengar itu, Yuwon marah dan pergi meninggalkan pengacara Lee.
Lalu pengacara Lee mengejar Yuwon dan mereka tiba di perempatan jalan tempat peristiwa itu terjadi. Yuwon mencoba mengingat-ingat kejadian 14 tahun yang lalu dan Yuwon meminta pengacara Lee mencatat waktu ketika ia mempraktekkan reka ulang sesuai dengan skenario detektif Chol. Didapat waktu reka ulang adalah 4 menit 50 detik yang tentunya tidak sesuai dengan hasil analisa arsip polisi. Waktu kejadian juga tepat ketika Yuwon menelpon ibunya. Sangat mustahil dalam waktu beberapa detik Yuwon dapat melakukan pembunuhan. Pengacara Lee mulai meyakini bahwa ada yang tidak beres dengan kasus Yuwon karena diyakini semuanya hasil rekayasa. Selepas itu mereka mendatangi losmen tempat Yuwon disiksa untuk mengakui pembunuhan yang tidak ia lakukan. Di sana pengacara Lee mendapati berkas pengakuan yang sudah disobek dan hal itu membuat Yuwon teringat kejadian 14 tahun yang lalu ketika detektif Chol memaksa membuat pengakuan dan tentu saja pengacara Lee semakin yakin bahwa Yuwon benar-benar bukan pembunuhnya. Di keesokan harinya, pengacara Lee menceritakan kepada Momo tentang keganjilan-keganjilan yang ia dapati. Momo mengingatkan bahwa itu semua tidak cukup untuk memenangkan sidang ulang karena itu semua tidak membuktikan bahwa Yuwon bukan pembunuhnya. Sementara Yuwon mulai berharap untuk benar-benar bisa mengembalikan nama baiknya dengan jalan sidang ulang yang dibantu oleh pengacara Lee. Yuwon memutuskan kembali bekerja untuk membayar pengacara Lee. Nah, selanjutnya pengacara Lee mendatangi Yuwon di rumah. Yuwon memberikan seluruh uang hasil kerja dan tabungannya kepada pengacara Lee dan semenjak itu mereka mulai bekerja sama untuk mengungkap siapa pembunuh yang sebenarnya. Paling tidak bisa membuktikan bahwa Yuwon tidak bersalah. Tak lama mereka sudah mendapat analisa, mereka hanya membutuhkan satu barang bukti saja atau satu orang saksi saja. 하지? 아니, 안 된다고? 왜? 검찰과 경찰의 수사가 부실했다는 증거로 Yuwon kembali mengingat di mana sebelum kejadian Yuwon menolong rekan kerjanya yang bernama Sujung. Waktu itu Sujung akan diperkaos guys, tahu kalian kan maksudnya, oleh majikan dan Yuwon datang membantu Sujung. Yuwon memukul majikannya itu hingga tersungkur. Dan ketika Sujung akan menusuk majikannya, Yuwon pun mencegahnya dan memasukkan pisau itu ke dalam bagasi motornya. Itulah alasan mengapa polisi menemukan pisau di motor Yuwon. Tetapi Sujung telah pergi entah kemana. Keesokan harinya, jaksa wilayah yang menangani kasus Yuwon mendatangi firma hukum Temis. Rupanya, ia ingin melobi pengacara Lee untuk tidak melanjutkan sidang ulang dengan menjanjikan pekerjaan. Tetapi pengacara Lee tidak bergeming guys. Sebelum pergi, jaksa memberikan amplop yang ternyata isinya surat pengakuan yang dibuat oleh Yuwon di penjara. Dan pengacara Lee sangat marah karena tidak mengetahui perihal surat pengakuan tersebut. Pengacara Lee menghubungi Yuwon menanyakan surat pengakuan itu. Yuwon teringat ia dibujuk oleh pengacara abal-abal untuk membuat surat pengakuan permintaan maaf dan penyesalan untuk mengurangi masa hukumannya. Setelah mendapat alamat Sujung dari temannya, Yuwon mendatangi Sujung dan meminta Sujung untuk menjadi saksi dalam sidang ulangnya. Tetapi Sujung menolaknya. Ketika Yuwon akan pulang, Sujung memberikan informasi bahwa 3 tahun setelah kejadian itu ada seseorang yang melaporkan kasus pembunuh kepada polisi. Lalu Yuwon pun segera mendatangi mantan kapolsek yang dulu menerima laporan kasus pembunuhan sebenarnya. Bapak itu bercerita setelah kejadian tersebut terjadi, ada seseorang yang melaporkan pembunuh yang sebenarnya. Mendengar itu Yuwon pun mengabarkan pengacara Lee. Tidak lama kemudian Yuwon berhasil menemukan pembunuhnya yang sempat kabur dan hampir lolos dari pengejarannya. Setelah Yuwon menangkap si pelaku pun menceritakan semuanya guys. Setelah menghabisi supir taksi, pelaku menyuruh temannya untuk membuang barang bukti berupa sebuah pisau. Dan temannya itu malah melaporkan pelaku kepada polisi. Ketika polisi sedang mengembangkan penyelidikan dengan mencari barang bukti di TKP, atasannya memintanya menghentikan pencarian barang bukti karena kasusnya sudah dihentikan dengan alasan tidak ada barang bukti. Ternyata si pelaku dan temannya yang melaporkan sudah disiksa dan dipaksa mengaku oleh detektif Chol bahwa mereka pecandu narkoboy dan tidak mengetahui kejadian tersebut. Hal ini dilakukan oleh detektif Chol karena jaksa wilayah telah mengetahui bahwa kasus itu mulai tercium oleh media massa. Padahal jaksa sudah menetapkan pelakunya yaitu Yuwon. Oleh karena itu jaksa meminta detektif Chol untuk menyelesaikan semuanya guys. Wow, kejam ya.
Setelah mendengar cerita dari si pelaku yang sebenarnya, pengacara Lee mengadakan konferensi pers yang didukung oleh CEO Demis. Dalam konferensi pers ini, pengacara Lee meminta bantuan masyarakat yang mempunyai informasi mengenai kasus ini untuk membantu Yuwon dalam pengadilan. Konferensi pers ini juga disiarkan langsung oleh stasiun TV dan juga disaksikan oleh istri dan anak-anaknya pengacara. Tidak berapa lama kemudian guys, muncul seorang saksi mata yang mau membantu menyelesaikan kasus Yuwon. Saksi ini menyaksikan langsung ketika si pelaku keluar dari taksi setelah menghabisi sang sopir. Saksi menceritakan kesaksiannya kepada pengacara Lee di depan Yuwon dan ibunya. Dan sebenarnya dia juga sudah pernah melaporkannya ke polisi tetapi tidak pernah digubris. Saat rasa optimis dan bahagia menghampiri Yuwon dan ibunya, tiba-tiba detektif Chol datang menangkap si bapak saksi dengan pasal yang sepertinya mengada-ngada. Karena pengacara Lee berusaha menghadang, maka ia pun ikut ditangkap guys. Di sisi lain, Momo sedang bersama jaksa wilayah di kantornya. Ternyata jaksa membayar Momo untuk memberikan informasi yang ia dapatkan. Lepas dari kantor polisi, pengacara Lee langsung mendatangi kantor Momo dan di sana ia menemukan berkas perjanjian antara Momo dan jaksa wilayah. Lee menyadari Momo telah memberikan informasi perihal saksi baru yang datang untuk membantu. Sebagai balasannya, Momo mendapat imbalan yang sangat besar. Momo akan membagikan uang tersebut asalkan pengacara Lee membatalkan persidangan. Tentu saja ya kan, Lee tidak terima. Sementara itu, karena putus asa, Ibu Yuwon mengusir anaknya karena sudah tidak tahan dengan semua penderitaan yang dialaminya. Begitupun dengan Yuwon yang tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Sementara di sisi lain, saat akan membayar belanjaannya, pengacara Lee menemukan amplop Yuwon yang berisikan seluruh tabungannya Yuwon. Pengacara Lee terdiam menyadari hal itu. 그리고 미라한다 원칙 꼭 잊지 말고 요 변호사님 계신다. Di kantor, saat Momo sedang mempresentasikan keberhasilannya, tiba-tiba pengacara Lee datang dan membeberkan semua kejahatan Momo. Pengacara Lee pun berkemas meninggalkan firma Demis. Ketika hendak keluar, ia dicegat oleh CEO dan CEO menawarkan pekerjaan kepada pengacara Lee dengan bayaran yang begitu besar. Tetapi lagi-lagi pengacara Lee balik bertanya, apakah CEO pernah dibayar oleh klien dengan seluruh harta yang ia miliki? CEO ini pun menggelengkan kepalanya. Kemudian pengacara Lee mendatangi Yuwon dan meminta maaf kepada ibunya Yuwon. Di kamar Yuwon, Lee mendapatkan buku paket milik Yuwon yang di dalamnya terdapat alamat Sujung. Lee pun langsung menuju alamat Sujung dan meminta Sujung untuk membantu Yuwon. Tetapi guys, sama seperti sebelumnya, Sujung masih menolak. Lee sedikit marah. Ia memberikan buku milik Yuwon yang di dalamnya terdapat lukisan wajah Sujung. Lee berkata betapa bodohnya Yuwon mau membantu Sujung dan mengalami banyak masalah karenanya. Mendengar itu ya kan, Sujung terharu dan menyesal telah menolak membantu Yuwon. Di sisi lain, Yuwon ternyata tengah membuntuti detektif Chol. Yuwon menghajar anak buah detektif Chol satu persatu. Tiba-tiba Yuwon dipukul oleh detektif Chol dari belakang guys. Tetapi Yuwon langsung mengeluarkan sebilah pisau dan mereka pun berkelahi. Saat Yuwon akan menghabisi detektif Chol, pengacara Lee datang dan langsung mencegahnya. Pengacara Lee meyakinkan Yuwon bahwa Yuwon bukanlah seorang pembunuh. Ia meminta kesempatan sekali lagi untuk bisa membuktikan di pengadilan bahwa Yuwon tidak bersalah. Beberapa waktu kemudian, terlihat Yuwon dan pengacara Lee sedang nongkrong di depan kantor pengadilan. Lee menunjukkan bahwa surat pengajuan sidang ulang sudah mendapat persetujuan. Lee meyakinkan bahwa mereka tidak akan kalah dalam sidang kali ini. Yap, dengan begitu guys, cerita pun selesai. Sebuah film dengan judul New Trial adalah sebuah film Korea Selatan yang dirilis pada tahun 2017 lalu. Film ini merupakan adaptasi dari kisah nyata tentang seorang pemuda yang dipenjara atas tuduhan yang tidak pernah ia lakukan. Film ini disutradarai oleh Kim Tae-yoon dan dibintangi oleh Jung Woo, Kang Han-eul, Kim Ha-suk, dan Lee Dong-hui. Hukum yang berlaku memang harus ditegakkan agar semua unsur masyarakat dapat menerima keadilan yang sama dalam tatanan sebuah negara. Namun, apa jadinya jika seorang warga negara menerima hukuman atas tuduhan yang tidak pernah ia lakukan? Nah, begitulah yang dirasakan oleh tokoh Yuwon yang dihukum 15 tahun penjara atas tuduhan yang tidak pernah ia lakukan, guys. Aktor Kang Han-eul yang memerankan Yuwon berhasil menampilkan sosok pemuda putus asa yang berusaha menemukan keadilan untuk mengembalikan nama baiknya.
Sementara Jungwoo yang memerankan pengacara Lee berhasil menampilkan sosok pengacara berbudi baik yang seharusnya dicontoh oleh pengacara lainnya. Nah, bagi kalian yang seneng banget dengan genre film seperti ini, boleh banget guys untuk ditonton secara lengkapnya. Dan terakhir, masuk pada penilaian. Biro Perfilman UBR Media memberikan rating film Neutral 7,1. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton film keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Anything. Terima kasih banyak dan bye-bye. Engkau kini bukanlah untukku. Sungguh ku tahu ingin ku telah jauh. Cukup sudah kau lupakanlah masa-masa itu. Saat dulu aku di hatimu.